地山高。 Film diawali dengan diperlihatkan tarian singa atau barongsai yang melegenda sampai sekarang. Tarian itu berasal dari Tiongkok yang lahir 3 abad sebelum Masehi. Lalu terlihat ada seorang anak lelaki yang menaiki sepeda dengan tergesa-gesa. Dia bernama Gyun. Ternyata dia ingin menghadiri pertunjukan barongsai. Dia bahkan berusaha berdiri paling depan. Lalu dia juga ikut menari dengan memegang kulit semangka sebagai pengganti kepala singa. Tapi dia menghalangi penglihatan salah satu peserta di sana. Dan mereka terlihat sangat kesal pada Gyun. Kemudian salah satu peserta bernama Chad memukul kulit semangka sampai pecah. Dia bahkan meminta satu-satunya angpau yang Gyun punya dari sang kakek. Karena tak ada pilihan, dia pun memberikan angpau tersebut. Namun tiba-tiba ada yang merebut angpau itu dan mengajaknya battle untuk mengambil angpau yang dia tancapkan di tiang langit. Mereka pun akhirnya battle dan berusaha sampai atas lebih dulu. Angpau tersebut berhasil diambil oleh orang yang berkepala singa merah, lalu dikembalikan pada Gyun. Tapi Chad merasa marah dan tak terima dengan kekalahan tersebut. Dia dan teman-temannya lalu mengejar orang berkepala singa merah itu. Gyun mengajak orang itu untuk kabur memakai sepedanya. Lalu mereka berhasil kabur dari kejaran ke atas bukit. Dan ternyata orang itu adalah perempuan yang sangat cantik. Dia mempunyai nama yang sama dengan Gyun. Tapi agar tak tertukar, kita sebut saja dengan nama Gyuna. Dia memberikan kepala singa pada Gyun dan berharap Gyun dapat menjadi singa yang ganas. Bukan seperti tadi dihina tapi diam saja seperti kucing kecil. Dia juga diberi sebuah poster yang berisi sebuah kompetisi barongsai yang akan diadakan di kota Guangzhou. Dan pemenang yang sebelumnya adalah tim Gyuna. Lalu Gyuna pun pergi meninggalkan Gyun. Dia kemudian pulang ke rumahnya yang tinggal berdua dengan kakeknya. Karena ibu dan ayahnya bekerja di kota Guangzhou. Esok harinya dia menemui temannya yang bernama Cat. Dia mengajaknya untuk berlatih tarian barongsai, namun mereka masih kurang personil nih. Kemudian Cat mengajak temannya lagi yang bernama Doc untuk menjadi penabuh drum. Namun mereka belum punya drumnya nih. Lalu mereka pun meminta sumbangan pada orang-orang di pasar untuk membeli drum. Tiba-tiba ada yang melempar telur pada muka Doc yang berhasil membuat mereka terjatuh. Ternyata itu adalah timnya Chad. Mereka masih belum terima karena kekalahan kemarin. Lalu Chad merusak kepala singa milik Gyun. Dan karena tak terima, Gyun yang akan melawan malah terpental duluan yang akhirnya membuat mereka bertiga babak belur dipukuli tim Chad. Awalnya mereka putus asa, tapi setelah melihat tim Chad yang sedang berlatih, mereka pun semangat kembali. Keesokan harinya mereka mendatangi rumah seorang kakek-kakek. Lalu kakek itu memberi sebuah peta pada mereka, tapi peta itu malah membuat mereka tersesat. Lalu mereka pun mengajak kakek itu untuk mengantarkan mereka ke tempat orang yang dapat menjadi pelatih mereka. Awalnya mereka tak percaya, masa seorang penjual ikan asin dapat menjadi master barongsai. Namun setelah melihat tariannya, mereka pun mengejar orang itu. Dia bernama Tuan Kiang. Awalnya dia tak mau mengajari mereka. Namun setelah melihat mereka menunggu terus, akhirnya dia pun mengajarinya. Namun dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena istrinya itu tak mengizinkannya untuk menari lagi. Mereka mulai berlatih keras. Hingga suatu hari istrinya mengetahui bahwa mereka bertiga sedang berlatih. Mereka diberi minum, bahkan makan oleh Nyonya Kiang. Lalu dia juga menunjukkan seragam lamanya. Bahkan dia memberi sedikit uang untuk membeli drum supaya si gendut tidak lagi memukuli perutnya. Dia menganggap mereka sebagai anak angkatnya. Itu akan sedikit mengobati karena mereka berdua belum mempunyai anak.
Esok harinya, mereka pergi ke toko perlengkapan barongsai, membeli seragam, kepala singa, dan drum. Sayangnya motor yang disebut berasal dari merek terhebat malah hancur dipakai berempat. Setelah mempunyai seragam dan alat yang lengkap, Qiang mengajak mereka sparring dengan murid temannya. Tim biru bermain sangat kasar, namun karena tim Gyun bertarung sampai akhir, Qiang pun terus memotivasinya. Dengan kegigihan, mereka terus berlatih lebih keras lagi untuk meraih mimpi. 而且，通过这优势，不过体力要跟上。我们的对手不再是。 Esok harinya adalah hari kompetisi tarian barongsai. Mereka datang untuk ikut bertanding, namun Qiang pergi membeli minuman ke sebuah toko. Di sana dia melihat istrinya yang sedang bekerja, bahkan dimarahi oleh pelanggannya. Lalu dia pun kembali ke toko miliknya dan menyuruh istrinya untuk istirahat. Alih-alih senang, istrinya itu malah memarahi Qiang karena tidak mendampingi anak-anak muridnya yang sedang ikut kompetisi. Lalu dia pun menyuruh untuk segera menghadiri kompetisi tersebut. Setelah sampai, Qiang melihat wajah muridnya yang sangat sedih dan kecewa. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah tiket untuk melanjutkan kompetisi tersebut. Kemudian mereka merayakan kemenangan dengan makan bersama di depan toko Qiang. Tapi saat sedang makan, tiba-tiba Gyun didatangi seseorang yang mengatakan bahwa ibu dan ayahnya telah pulang dari kerjanya. Ia pun permisi dan langsung lari pulang menuju rumahnya. Setelah sampai dia terkejut karena ayahnya terbaring lemah di tempat tidur. 爸，那医生是怎么说的？爸，在工地上摔伤了。 Dia terlihat sedih, lalu pergi meninggalkan rumah. Esok harinya, ia memutuskan pergi ke Guangzhou untuk bekerja menggantikan orang tuanya. Qiang dan istrinya serta temannya mengantarkan dia dan mengucapkan salam perpisahan. Bahkan Qiang berkata bahwa ia harus terus berlatih agar bisa menggapai mimpinya. Kemudian setelah sampai di Guangzhou, Gyun bekerja apa saja yang sekiranya dapat menghasilkan uang. Di sisi lain, Qiang dan anak buahnya juga bekerja mengumpulkan uang untuk membantu Gyun. Lalu, Gyun menelpon ibunya untuk memastikan uang yang ia kirim sudah diterima. Sang ibu telah menerimanya, bahkan Qiang dan muridnya juga datang memberinya uang. Gyun sangat senang mendengar itu. Namun, sore itu hujan turun. Dia terlihat terburu-buru lalu menabrak orang dan membuat barang bawaannya terjatuh. Entah muncul dari mana, Gyuna yang cantik menghampiri Gyun. Lalu dia pun mengantarkan Gyun ke tempat yang ia tuju. Gyuna menanyakan kepala singa yang pernah ia berikan dan juga bertanya apakah dia berlatih barongsai atau tidak. Melihat Gyun yang diam saja, Gyuna menjadi kecewa karena menganggap Gyun tak berlatih. Lalu mereka telah sampai di tempat tujuan Gyun. Mereka berpisah di sana dan sebelum berpisah, Gyuna mengatakan bahwa ia berharap Gyun terus berlatih barongsai. Qiang dan muridnya akan pergi ke Guangzhou untuk mengikuti kompetisi yang diinginkan Gyun. Berharap di sana bisa bertemu Gyun. Sementara di kota, Gyun yang bekerja keras sedang mengantarkan pesanan makanan ke tempat latihan barongsai. 练过。汤都洒了，怎么送的饭？ Di sana ada sebuah tim yang sedang berlatih. Lalu salah satu orang di sana mengetahui bahwa Gyun adalah seorang penari singa. Namun orang itu malah menghina Gyun karena penampilannya. Di sisi lain, Kate kembali meyakinkan Qiang tentang kompetisi besok. Dan Qiang tak punya pilihan lain.
Kompetisi tersebut akan disiarkan langsung, jadi dia berharap Gyun melihat mereka dan menunjukkan pada Gyun bahwa dia tak boleh menyerah dengan keadaan yang dia alami saat ini. Bersamaan dengan itu, Gyun berlatih sendiri di atap tempat tinggalnya. Hari ini adalah hari di mana kompetisi Gongzu dimulai. Semua peserta yang berjumlah 100 mulai menampilkan tarian bebas yang akan dinilai oleh juri. Di bagian penonton, Gyun melihat timnya yang sedang berjuang untuk memenangkan kompetisi tersebut. Dia melihat pelatihnya yang sudah mulai kelelahan saat akan memperebutkan sebuah bola. Bahkan dia sampai mengeluarkan jurus rahasianya yaitu ikan asin. Itu kenapa tim dia disebut tim ikan asin. Dia membuka sepatunya dan berjalan melewati peserta lain yang mulai sesak kebauan. Di samping itu, Gyun teringat kepala singa yang ia tinggalkan di atap saat ia berlatih. Entah bagaimana cara mengambilnya, yang pasti secepat kilat dia masuk ke arena yang membuat Kyang juga timnya sangat senang karena Gyun berhasil merebut bola dan masuk ke babak selanjutnya. Di sana, Chet juga mengacukan jempol padanya. Babak selanjutnya mereka juga menang dan berhasil masuk ke babak final melawan tim yang pernah ia temui saat mengantarkan makanan. Di babak final, masing-masing tim mendapatkan bunga setengah-setengah dan permainan dibuat seri. Jadi ada babak tambahan yang harus mereka lewati untuk penentuan tim yang menang. Di babak penentuan, mereka harus menari di atas tiang-tiang yang tinggi. Tim lawan berhasil melewati itu. Lalu karena sama-sama bisa melewati rintangan itu, Gyun berpikir untuk melompat ke tiang tertinggi atau yang sering disebut tiang langit. Tiang yang menandakan bahwa masih ada langit di atas langit. Semua peserta yang sudah kalah menyemangati Gyun. Lalu ada Gyuna juga yang menggantikan Dok untuk menabuh drum. Semua orang menyemangati Gyun untuk melompat ke tiang itu. Dan ia berhasil menyimpan kepala singa miliknya di tiang tertinggi tersebut. Perbuatannya itu membuat rekor terbaru yang bersejarah. Dan bersamaan dengan itu, keadaan ayahnya di rumah mulai membaik. Gyun berhasil mematahkan semua cacian dan hinaan yang ia terima dengan sebuah kemenangan yang ia dapatkan. Dan setelah itu, film ini selesai.